Baik, puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Oma-oma yang di lantai 1, selamat pagi, shalom. Oma-oma, lambaikan tangannya oma-oma. Ya. Dan sedang jemaat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan melalui YouTube Primer, Tuhan juga menyertai kita semua, shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan yang baru, mengundang kita untuk datang beribadah, memuji, menyembah Dia. Biarlah dengan penuh sukacita kita memberikan korban syukur kita, membawa hidup kita kepadanya. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, ku bawa syukurku. Marilah kita memberikan dengan sukacita pujian hormat baginya. Kita semua bangkit berdiri dengan ucapan syukur, kita membawa korban kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah Engkau yang kudus Tuhan. Ku bersembah korban syukurku yang terbaik
yang berkuasa, segala yang terbaik hanya bagimu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, mari sama-sama katakan, ku bawa, ku bawa korban syukur kepada Ibu Gembala. Kami persilakan untuk doa. Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu baik dalam setiap hidup kami. Sepanjang umur hidup kami, tidak pernah kami dapati Engkau tidak baik, Tuhan. Segala rencana-Mu, segala pekerjaan-Mu, segala kehendak-Mu bagi setiap kami selalu baik. Terima kasih Bapa. Jika saat ini juga oleh karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu lah, jika kami boleh beribadah di rumah-Mu ini Bapa, biarlah ucapan syukur itu ada dalam setiap hati kami, sehingga sikap kami ketika datang ke rumah Tuhan penuh dengan sukacita yang luar biasa, karena kami tahu kami bertemu dengan Allah kami yang luar biasa dan sangat baik di hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau menolong setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang diberikan pelayanan pada pagi hari ini. Roh Kudus yang memampukan, memberikan kekuatan, berikan talenta, sehingga pelayan ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga Bapa, buat setiap sidang jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Biarlah Roh Kudus yang berikan kami sukacita, menggairahkan kami untuk selalu melayani Tuhan dengan penuh sukacita dari Engkau. Berdoa buat sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, tibakah di tempat ini dengan segala baik. Sidang jemaat-Mu yang tidak bisa datang beribadah oleh karena alasan apapun itu Tuhan, Engkau menolong mereka. Biarlah sukacita dan damai sejahtera dari Allah juga ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap berdiri. Sekali lagi saya menyapa kita. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Gloria. We give you glory, we give you honor. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas
bersorak. Gloria. Puji Dia, puji Dia, Gloria. Puji Dia, puji Dia, Gloria. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Bersama dengan Yesus kita pasti menang, amin. Dalam segala menghadapi badai apapun, Tuhan tidak menjanjikan masalahnya selesai, tapi Tuhan pasti memberikan kekuatan. Untuk itu bangkitlah bersorak akan kebaikannya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau langsung berkuatku.
surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku katakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lebih lagi. Ku angkat tanganku, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya melihat semua bangkit berdiri dan penuh dengan semangat. Bagi Bapak Ibu yang memang udah merasa capek silakan duduk. Bagi kita yang masih kuat, masih saya ajak untuk berdiri. Ya, lagu berikut kita akan nyanyikan pujian ini, Yesus Kekasih Jiwaku. Setelah pujian ini silakan Bapak Ibu yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan dipersilakan. Ya, yang mau goyang, yang mau angkat tangan silakan. Oma-oma di lantai 1, silakan angkat tangannya memuji Tuhan. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, nyanyikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, kami angkat lagu pujian, bunyikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Oke, kayaknya tidak ada yang mau duduk. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Ya. Ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan? Baik, kalau tidak ada, mari kita akan mempersiapkan persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang sudah menolong kami dalam segala keadaan kami. Kami bersyukur untuk tangan-Mu yang kuat dan kasih-Mu bahkan rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, dan kami mau mengembalikan milik-Mu. Persembahan kami ini Tuhan, kiranya boleh berguna untuk mengembangkan pelayanan kami, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali menaikkan pujian ini kepada petugas persembahan kami, persilakan.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk dibenahi, untuk dibimbing, untuk ditolong oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dan izinkanlah Roh Kudus berbicara bagi setiap kita. Dan dengarkanlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk setiap kita. Sama-sama karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk salib Kristus kita tidak akan menang atas dosa. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku, kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kasih-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segala. Sedang jemaat Tuhan sedang bangkit berdiri karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu, karena salib-Mu.
salib-Mu ya Tuhan, yang membebaskan kami manusia berdosa. Karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau mencurahkan darah yang mahal, yang tidak ternilai. Itulah yang membasuh kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pagi hari ini di tempat ini. Kami bersyukur karena salib-Mu memiliki kuasa dalam hidup kami, mengubahkan kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, agar hidup kami hari demi hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kabar berita Injil yang menyelamatkan itu disampaikan kepada kami dengan jelas. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa kita semua, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan. Saya bersyukur dan saya sangat senang sekali pada pagi hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan percakapan yang asing tentang keberadaan Tuhan dan penderitaan. Kedua ini selalu dikaitkan. Seseorang bisa menyangkal keberadaan Tuhan karena kejahatan dan penderitaan yang selalu mendominasi hidupnya, yang menguasai, yang selalu dia alami. Lalu muncullah pertanyaan, jika Allah itu baik, mengapa ada penderitaan? Dan kalau Allah itu pun ada, berarti Allah itu jahat. Kenapa? Buktinya dia tidak bisa menuntaskan kejahatan, buktinya dia tidak bisa menuntaskan penderitaan. Mengapa Allah yang baik itu membiarkan manusia ini hidup di dalam penderitaan? Itulah yang menjadi pertanyaan besar orang-orang dari zaman dulu sampai saat ini. Bahkan bukan saja orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang percaya sekalipun itu juga mempertanyakan mengapa ada penderitaan lagi. Orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan masih juga mengalami penderitaan. Memang kenyataannya Bapak Ibu, kejahatan memang tetap ada, penderitaan tetap ada, terus berkembang. Kejahatan itu menindas orang-orang percaya juga dengan tingkat tertentu. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa penyebab kejahatan, penyebab penderitaan itu tidak akan berlangsung selamanya. Alkitab memberitakan kepada kita, memberitahukan kita bahwa ada kabar baik, bahwa semua itu penyebab dosa atau penyebab penderitaan dan kejahatan itu, dia akan sampai pada titik akhirnya. Dia akan sampai pada tindakan terakhirnya. Semua pekerjaan dan kuasa iblis akan berakhir. Tema kita pada pagi hari ini adalah The Last Action of Our Enemy. Apa artinya? Ya, coba kita membaca Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal yang ke-18. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, karena di awal kitab Kejadian itu kita tahu ada penciptaan ya. Kisah penciptaan, dan setelah kisah penciptaan itu ada kisah kejatuhan. Kejatuhan manusia dalam dosa. Dan ini
di akhir, di ujung kitab Wahyu ini ada kisah tentang penciptaan baru, ciptaan baru, semuanya baru. Tetapi sebelum itu, sebelum sampai ke sana, ada kejatuhan. Kejatuhan iblis. Iblis dihakimi. Kita baca Wahyu pasal 18. Kita baca ayatnya, kita langkah-langkahi ya, bukan melompat-lompat karena jemaat di lantai 1 tidak bisa melompat-lompat ya, membaca sambil melompat. Kita baca Wahyu pasal 18 ayat 1 dan 2, kemudian ayat 20 dan ayat 21. Kita baca bergantian, saya akan mulai, kemudian jemaat dipandu oleh Kak Hendy. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku, Yohanes ini, melihat seorang malaikat turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ayat 20, bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan dia tidak akan ditemukan lagi. Pasal 19 ayat 1 sampai 6 dan 20. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilempar hidup-hidup dalam hutan api yang menyala oleh. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata tindakan akhir dari musuh kita ataupun musuh Allah itu menunjukkan keadilan Allah. Mengapa saya mengatakan keadilan Allah? Karena kalau misalnya kita melihat ya pertandingan tinju ataupun tinju bebas seperti itu ya, tindakan terakhir mereka itu menentukan apakah mereka menang atau kalah. Biasanya ketika sudah diputuskan, maka akan ketahuan. Ketika sudah putusan sudah dijatuhkan, maka akan tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan kita melihat bahwa Babel ini dijatuhi hukuman karena dia telah kalah. Jadi Allah membuktikan keadilannya. Alkitab berulang kali menyatakan, menyampaikan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Allah itu mencintai keadilan. Allah itu
menuntut umatnya untuk berbuat adil. Keadilan itu sering sekali muncul sebagai reaksi karena mereka sudah berbuat sesuatu tindakan yang bertentangan dengan kehendaknya. Maka Allah menuntut keadilan itu. Maka sering sekali kalau misalnya kita baca di dalam Mazmur itu ya, Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang benar. Kemudian keadilan Allah itu ditunjukkan melalui hukuman Allah yang adil kepada orang-orang yang mengeraskan hatinya dan tidak bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bahwa Allah menunjukkan keadilannya kepada musuh kita, Dia memulai dengan kalimat, sudah roboh Babel. Sudah roboh. Keadilan itu mendatangkan hukuman bagi musuhnya. Dan cara Allah yang paling menarik kalau kita membaca ayat ini, di situ dikatakan sudah roboh Babel, sudah rubuh kota besar itu. Mengapa di sini dikatakan Babel? Ini tidak menunjuk kepada Babel bangsa yang pernah menjajah bangsa Israel pada tahun sebelum Masehi, bukan. Tetapi ini adalah kota yang diidentikan dengan Roma. Karena pada saat itu Roma ini memang menjajah orang Israel. Karena mereka mengingat dulu Babel pernah menjajah kami, membuat kami juga menderita. Lalu mereka mengidentikan bahwa Roma ini sama dengan Babel. Kita tahu bahwa penderitaan yang mereka alami pada zaman itu sangat luar biasa. Kalau kita membaca pada pasal-pasal awalnya itu, bagaimana mereka dicobai, jemaat Efesus itu dicobai. Mereka menderita karena nama Yesus. Jadi Allah mendatangkan hukuman kepada Babel ini. Sebenarnya ini menunjukkan suatu keadaan yang tidak biasa. Karena kata merubuhkan itu, kalau kita lihat ya, itu suatu keadaan yang kokoh awalnya, kemudian menjadi keadaan lemah yang tidak berdaya. Atau dihempaskan dari keadaan yang makmur. Awalnya dia memang makmur, sejahtera, kemudian menjadi miskin, melarat. Ini yang disampaikan kepada umat Tuhan pada saat itu. Sudah rubuh Babel. Allah menghukum mereka. Allah menghukum dengan cara menghancurkan apa yang paling mereka banggakan, apa yang menjadi pusat perhatian. Kalau kita membaca pasal 18 seterusnya, bagaimana para raja-raja, orang-orang, pedagang-pedagang yang kaya, saudagar-saudagar. Pusat Roma ini menjadi pusat perdagangan pada saat itu. Semua orang bergantung kepada kota Roma ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini cara Allah untuk menghukum mereka. Apa yang paling mereka anggap istimewa, apa yang paling mereka banggakan, apa yang paling penting, itu yang Allah hancurkan. Jika Allah menghancurkan kemegahan, kekuasaan, ataupun kekokohan Babel itu menunjukkan bahwa hukuman ini adalah serius. Sangat-sangat serius. Jika Babel itu menggambarkan kemakmuran, maka Allah membuat kemakmurannya menjadi kesengsaraan. Itu sebabnya raja-raja pada saat itu berteriak, celaka. Mereka melihat asap api telah membakar kota itu. Sangat sedih sekali. Dan jika Babel ini menggambarkan kemegahan, maka Allah membuat kemegahannya menjadi reruntuhan. Babel ini atau kota Roma ini itu adalah pusat pemerintahan yang dulunya membuat orang Kristen itu melarat. Sangat-sangat melarat, sangat-sangat menderita. Itu sebabnya menjadi pertanyaan bagi orang-orang pada saat itu, orang-orang percaya. Kami ini loh sudah ditebus Tuhan, Kristus sudah menang. Tetapi mengapa
kami sampai saat ini menderita? Mengapa sampai saat ini kami juga harus menerima perbuatan-perbuatan jahat dari orang lain? Kenapa? Karena iblis bekerja melalui pemerintahan pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat itu orang-orang yang tidak menyembah kaisar sebagai Allah atau sebagai dewa itu pasti dihukum mati. Pasti dibunuh. Kalau kita melihat apa yang terjadi pada saat itu, kita membayangkan saja betapa ngerinya. Itu sebabnya ini adalah kabar sukacita bagi mereka. Kepada jemaat pada saat itu, lihat Babel itu rubuh. Mungkin kita tidak akan merasa, ini kok enggak berkaitan ya dengan kehidupan saya. Ini tidak hanya berbicara pada zaman dulu, ini akan berbicara pada masa depan juga. Karena kita akan sampai pada titik suatu pemerintahan, suatu kekuasaan yang dikendalikan oleh iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para raja, saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang itu yang menggantungkan hidup mereka kepada kota Babel ini, mereka itu menderita. Kenapa? Ketika mereka melihat Babel itu sudah rubuh, mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat. Tidak ada yang membeli barang dagangan mereka. Mereka tidak tahu harus apa yang mereka lakukan. Dan juga pedagang-pedagang ini, mereka itu juga menjual budak-budak. Bahkan nyawa itu tidak ada artinya bagi mereka. Mereka menindas orang, membunuh orang, sangat sadis sekali. Tidak salah kalau kita memang mempunyai jabatan seperti raja-raja itu, seperti saudagar-saudagar itu, seperti pedagang-pedagang yang kaya itu. Tidak salah. Orang-orang Kristen tidak salah punya jabatan yang tinggi. Jadi presiden juga tidak salah. Tidak salah kalau kita punya kekayaan. Tetapi yang harus kita pastikan adalah kita ini di bawah kekuasaan siapa? Jikalau kita ini di bawah kekuasaan si jahat, maka kita akan menderita, maka kita akan berkabung. Sama seperti raja-raja, saudagar-saudagar, dan orang-orang pada saat itu yang menggantungkan hidupnya kepada kota Babel. Oleh sebab itu maka kita perlu memang bekerja dengan baik. Perlu memang kita tuh sekolah dengan baik. Perlu kita itu punya jabatan yang bagus. Tetapi jangan sampai kita dikendalikan oleh orang jahat. Jangan sampai kita dikendalikan oleh iblis. Memang pada saat ini kita mungkin merasa, oh itu koruptor di sana hidupnya senang kok. Hidupnya bahagia kok. Sampai mati pun dia nggak ketangkap. Itu yang meneror orang-orang Kristen itu, yang membunuh orang-orang Kristen hidupnya bahagia kok. Buktinya mereka tidak tertangkap. Teroris-teroris itu loh yang meledakkan bom itu, buktinya mereka nggak ketangkap. Tapi ingat, ada harinya ketika mereka harus diperhadapkan kepada penghakiman. Lalu bagaimana cara Allah mengadili mereka? Bagaimana cara Allah menghukum mereka? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, awalnya saya berpikir seperti ini. Karena ini adalah musuh Allah dan ini adalah musuh orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Maka pasti Allah akan menghukum mereka dengan sadis, dengan kejam, dengan brutal seperti itu ya. Sama seperti manusia biasanya. Kita kalau misalnya membalas orang itu pasti lebih dari apa yang kita terima ya. Kalau misalnya dibilang, dasar, matamu besar gitu ya. Kita pasti balas, dasar kau mata duitan. Yang lainnya membalas lagi, dasar kau mata keranjang gitu ya. Biasanya kita akan membalas lebih berat, lebih besar seperti itu. Kalau misalnya dipukul kepala kita sekali, kita pasti akan ingin membalas 2 kali. Kalau kita mungkin
dijewer seperti itu ya, mungkin kita akan memukul. Itulah pembalasan kita. Sering sekali sewaktu saya masih SD SMP itu ya, jadi tindakan untuk megang telinga itu sakral itu zaman kami. Tapi nggak tahu ya di zaman Bapak Ibu Saudara semuanya, itu pegang telinga itu sakral sekali. Jadi kalau biasanya teman-teman saya itu mengadu domba temannya, coba pegang telinganya kalau kau berani. Nah, teman saya ini kan nggak mau direndahkan, berani pegang telinganya. Apa kau? Akhirnya apa? Yang satunya cuman megang telinga, yang satunya mukul, akhirnya mereka itu kelahi. Iya, itulah pembalasan manusia. Dan peran saya di situ cuma memastikan bahwa mereka ini kelahi. Saya sebagai juri saja. Kenapa kau nggak balas? Balas gitu. Itu salah satu pekerjaan setan, Bapak Ibu. Iya, tapi Allah membalaskan mereka dengan adil. Kita membaca di ayat yang pasal 18 ayat yang ke-6 itu ya. Pasal 18 ayat yang ke-6 dan ke-7. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertatah seperti ratu, aku bukan janda dan aku tidak akan pernah berkabung. Ini bentuk penghukuman Allah. Allah itu adil menghukum. Sama seperti dia juga membalaskan menurut pekerjaannya, sebanyak kemuliaan kemewahan yang telah ia nikmati. Dari dulu Allah memang menerapkan hukuman yang adil atau yang disebut dengan lex talionis, hukum pembalasan yang adil. Kalau misalnya kita lihat dalam perjanjian lama seperti mata ganti mata seperti itu ya, adil. Allah tidak pernah menghukum seseorang itu melampaui apa yang telah dia perbuat. Tidak. Bahkan ketika Allah menghukum orang-orang yang tidak percaya, bahkan iblis sekalipun tidak melampaui apa yang mereka perbuat. Tidak. Kenapa? Karena keadilan Allah itu cukup membinasakan mereka. Jadi kita harus belajar juga seperti Allah ketika kita juga mengadili ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau jadi hakim gitu ya. Berlakulah adil. Pernah Ahok waktu itu diwawancarai mengenai keadilan sosial. Lalu ditanya, menurut Pak Ahok, keadilan sosial itu bagaimana ya? Terus dikatakan seperti ini. Kalau ada masyarakat yang terkena bencana, lalu pemerintah datang bawa sembako gitu ya, itu namanya bantuan sosial. Tetapi keadilan sosial itu adalah ketika seseorang itu ingin menyetor uang ke bank, dia merasa aman. Ketika seorang itu ingin keluar kota berlibur, dia merasa nyaman meninggalkan rumahnya, tidak ada yang mencuri. Jadi maksud Pak Ahok ini, keadilan sosial itu adalah tidak ada seseorang yang merugikan sesamanya untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi saya bertanya, di mana tempat yang seperti itu? Kita tahu dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Mau kita cari di kolong langit mana? Ada masyarakat, ada kota, yang di dalam itu orang-orangnya semuanya tidak pernah merugikan satu sama lain. Tidak ada begal, tidak ada pencurian, tidak ada yang menipu. Tidak ada. Maka Allah ini ingin mempersiapkan kota yang seperti itu, tetapi sebelumnya dia harus mendahului dengan penghukuman yang adil kepada pembuat kejahatan ini. Saudara yang kasih Tuhan, tidak tertutup kemungkinan ya.
bagi kita orang-orang Kristen pada saat ini juga akan mengalami penderitaan yang sama seperti orang-orang pada zaman dulu. Orang-orang Kristen yang percaya. Ketika mereka harus diperhadapkan, kamu pilih mana? Menyembah kaisar atau percaya kepada Yesus? Mungkin kita akan percaya kepada Yesus gitu. Tapi saudara, kalau misal dia pedang sudah di tangannya ini, pilih mana? Percaya Yesus atau menyembah kaisar? Mungkin pasti kita akan gentar juga. Dulu mereka itu cuma ada dua pilihan, menolak yang berarti mati. Kalau mereka menyembah kepada kaisar, berarti mereka nyaman, terbebas dari hukuman mati itu. Inilah yang sedang kita alami juga. Jangan katakan, oh sekarang tidak ada seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kesaksian ini saya sudah pernah ceritakan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, tapi saya ingin mengulangi lagi. Karena pada saat ini pun kita juga diperhadapkan pada pilihan seperti itu. Kita mau percaya kepada Tuhan atau menyangkal Tuhan Yesus. Menjelang Pilpres tahun 2019, saya menonton sebuah video yang viral. Ketika itu seorang ibu ini dipukuli. Kamu orang Kristen ya? Kamu orang Kristen ya? Ibu ini sambil nangis, ketakutan gitu. Bukan, aku bukan orang Kristen. Ya Bapak Ibu tahu ya, biasanya ada orang yang pakai pakaian rohani gitu ya. Kamu orang Kristen ya? Bukan. Lalu diambil tasnya yang di pangkunya, diambil, dirampas. Kemudian dibuka tasnya, diambil dompetnya, diambil KTP-nya, lalu ditunjukkan ke kamera. Agamanya Kristen Protestan. Tapi tadi ketika dikatakan, kamu orang Kristen ya? Bukan. Itu juga diperhadapkan pada kita saat ini. Saya tidak mau menghakimi, wah dia ini pasti masuk neraka nih. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyangkalan itu di hadapan Tuhan, itu bukan hal yang sepele. Ini termasuk di ayat ini, ketika disampaikan kepada orang-orang pada saat itu, jemaat pada saat itu, mereka itu lebih siap mati daripada harus menyangkal Kristus. Tapi bagaimana kita saat ini? Ketika kita diperhadapkan pada peristiwa seperti itu. Mungkin kita tidak akan diperhadapkan mungkin dengan ancaman mati. Tapi bagaimana ketika kita harus menyangkal Kristus, karena apa? Demi mendapatkan pekerjaan. Kita menyangkal Kristus hanya karena jodoh. Kita menyangkal Kristus supaya kita dapat jabatan. Kita menyangkal Kristus supaya kita difasilitasi. Sewaktu saya kuliah intensif selama 2 minggu ya, teman saya ini ada seorang ibu dari Malaysia. Kita itu kemarin tuh sama-sama satu angkatan. Jadi dia tuh cerita ke saya dan teman saya, tolong doakan saya. Di sana itu orang-orang Kristen itu menderita. Orang-orang Kristen itu dipersulit. Mau ke rumah sakit dipersulit, pemerintahan dipersulit. Tetapi ketika mereka pindah agama, mereka difasilitasi. Akhirnya apa? Ketika mereka tidak tahan dengan hidup mereka yang menderita, serba sulit, serba susah, mereka memilih untuk pindah agama. Banyak yang seperti itu. Dia minta kepada saya, tolong doakan kami di sini, di Malaysia. Saudara, kita memang diperhadapkan, pada saat ini pun kita diperhadapkan dengan posisi seperti itu. Mungkin kita akan menderita, apakah kita akan memilih untuk tetap setia kepada Kristus atau tidak? Ini kenyataan. Ini bukan peristiwa masa lalu. Sampai saat ini pun kita bisa melihat peristiwa seperti itu. Ada banyak orang-orang Kristen yang dianiaya. Orang-orang yang sedang beribadah dianiaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kecil hati. Jangan ciut, jangan merasa Tuhan sudah meninggalkan kami.
Tidak, karena kita tahu bahwa pada akhirnya Allah menunjukkan keadilannya. Allah membuktikan bahwa Dia adil, bahwa Allah membela orang-orang yang tetap setia kepada Dia. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Allah menunjukkan keadilannya sehingga kita bisa bersuka cita, kita bisa memuliakan Allah, dan keadilan Allah itu mendatangkan pujian dari umatnya. Coba kita membaca pasal 19 tadi ayat yang pertama sampai ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Amin. Ya. Jadi ini seruan orang banyak yang dilihat oleh Rasul Yohanes pada saat itu. Mereka berkata haleluya. Dan ini diulangi 3 kali di ayat ini. Di ayat yang pertama, kemudian ketiga, keempat. Ada penafsir yang mengatakan ini adalah kebalikan 3 ratapan di pasal yang ke-18. Jadi mereka itu meratap di pasal 18, orang-orang pada saat itu yang tidak percaya kepada Kristus, yang mengikut dan percaya menggantungkan diri kepada Babel, mereka itu menderita. Dan kemudian di pasal 19 ini orang-orang yang setia kepada Tuhan itu bersuka cita dan memuliakan Tuhan. Mungkin kita merasa aneh ya, loh kenapa di tengah-tengah penghukuman orang-orang Kristen atau orang-orang percaya itu malah bersuka cita? Bukankah kita harus mendoakan orang-orang yang terhilang? Bukankah kita harus mendoakan orang-orang yang jauh dari Tuhan? Bukankah kita harus berdoa kepada orang-orang yang menyangkal Tuhan supaya mereka percaya dan bertobat kepada Tuhan? Iya, kita harus berdoa kepada mereka. Tetapi kita harus melakukan itu sekarang, bukan nanti ketika sudah penghakiman. Ketika sudah penghakiman, tidak lagi. Dan Allah sudah tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul menolak Dia. Betul-betul menyangkal Dia. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang tidak mau kembali kepada Tuhan. Akhirnya mereka apa? Dijatuhi hukuman. Maka sorakan haleluya orang-orang ini, baik itu orang-orang banyak maupun ke-24 tua-tua, dan katakan ada binatang di situ, keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah, dan mereka mengatakan haleluya. Itu menunjukkan bahwa memang keadilan Allah ini sudah dinyatakan. Terpujilah Tuhan. Mereka itu bersuka cita, orang-orang kudus bersuka cita karena mereka melihat apa? Ternyata penderitaan kami yang begitu berat itu sudah terbalaskan. Kesukaran kami yang sudah kami lalui, penderitaan, kesulitan, itu semuanya sudah terbalaskan. Tapi bukan hanya sebatas penghukuman itu saja, tidak. Tetapi Allah ingin menegakkan namanya, bahwa Allah ini adalah adil. Allah tidak akan memperlakukan orang-orang tidak adil. Allah harus menunjukkan bahwa Dia adalah adil di depan orang-orang yang percaya kepadanya maupun depan orang yang tidak percaya kepadanya. Ini sering sekali kalau misalnya kita melihat ya, pada konteks pada saat ini, kalau kita lihat orang-orang yang tidak mau bertobat, mari kita doakan sekarang. Tetapi kalau misalnya kita berdoa, Tuhan, saya tidak menginginkan dia saya tidak memang menginginkan dia dihukum. Ya mungkin ya, Bapak Ibu Saudara sekalian punya musuh gitu ya. Tuhan, saya tidak ingin dia dihukum. Tapi kalau bisa Tuhan, janganlah dia sampai bertobat. Ya sama aja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah menunjukkan keadilannya supaya kita bersuka cita. Kita yang menderita saat ini, mungkin kita mengalami masalah, kesulitan,
kepahitan mungkin, pada satu kali kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gentar menghadapi hidup ini. Mungkin kita karena melihat ada orang-orang yang sering menghujat kita, ada orang-orang yang menganiaya kita, ada orang-orang yang menipu kita, bahkan membuang kita, ataupun merampas harta kita. Kita harus ingat bahwa Allah itu adil. Allah tidak pernah melepaskan seseorang dari perbuatannya. Itu sebabnya duka cita kita ini haruslah duka cita yang sementara. Mungkin kita akan merasa, aduh sakit ya kalau ditipu, sakit ya kalau kita ini diperlakukan tidak adil. Tapi itu haruslah menjadi duka cita yang sementara. Karena pada saatnya Allah akan menunjukkan keadilannya kepada musuh-musuhnya. Ada kebahagiaan dan syukur karena orang-orang yang ingin memisahkan mereka dari Tuhan. Ada orang-orang yang ingin membuat mereka menyangkal Tuhan. Ada orang-orang yang ingin membuat mereka meninggalkan Tuhan. Itu dihukum. Saya pernah mendengar cerita dari seorang hamba Tuhan. Pada waktu itu tahun 98 ya, terjadi kerusuhan. Ini terjadi di Sumatera Barat. Sasarannya bukan hanya etnis Tionghoa, tetapi juga orang-orang Kristen pada masa itu, orang-orang percaya. Jadi orang-orang ini membuat kerusuhan. Akhirnya apa? Mereka itu ketika mereka mengenal ini adalah rumah orang Kristen, mereka itu melempari dengan batu, kemudian membakarnya. Ketemu dengan orang Kristen, dianiaya. Satu kali ada seorang pendeta di tempat itu. Karena tahu ini adalah rumah pendeta, mereka bakar rumah itu. Akhirnya pendeta itu meninggal terbakar di rumah itu, dan tidak tahu anak dan istrinya di mana. Tidak tahu. Tetapi ada juga orang-orang Kristen pada saat itu, ketika mereka tahu bahwa perusuh ini yang membuat kerusuhan ini sudah mendekati lingkungan mereka, mereka tuliskan di sebuah kertas, saya orang ini, terus ditempelkan di pagar rumahnya. Ketika mereka melihat, oh iya ini bukan sasaran kita, mereka melewati. Bahkan harus ada orang-orang yang bersedia menyangkal imannya. Untuk apa? Demi kenyamanan. Tetapi ada juga orang yang ingin mempertahankan imannya, tidak mau menyangkal Tuhan. Akhirnya apa? Dia harus merelakan hidupnya dibakar. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, hidup kita itu tidak berhenti pada penderitaan. Hidup orang-orang yang setia itu tidak berakhir pada kesulitan. Tidak. Kita akan dipertemukan kepada sukacita yang besar di surga. Pada saat itu mungkin kita juga akan memuliakan Tuhan. Haleluya, karena Tuhan telah menunjukkan keadilannya kepada kita. Ya. Mungkin saat ini kita merasakan penderitaan yang tidak terkatakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu lalu dosen saya itu memberikan tips bagaimana cara menonton film serial. Dia mengatakan seperti ini, kalian itu perlu menonton episode yang pertama, kalian kenali siapa tokohnya, perannya apa, sebagai antagonis atau protagonis, cerita awalnya bagaimana, kemudian kalian langsung lompat ke episode terakhir, lihat bagaimana endingnya. Kalau endingnya itu bagus, kalian tonton episode kedua dan seterusnya. Tapi kalau akhirnya itu adalah sad ending, lebih baik tidak usah tonton. Karena kalian tahu akhirnya bagaimana. Kalian tidak bisa mendapatkan sesuatu dari situ. Lalu dari sini saya belajar. Ternyata ketika kita tahu awalnya dan tahu akhirnya,
ketika kita melihat pemeran utamanya itu di episode kedua, ketiga, keempat, kelima, dia itu mengalami penderitaan, dianiaya, atau dia itu mau dibunuh seperti itu, mengalami kesulitan yang besar, mungkin kita akan bisa semangat, tetap berjuang. Kamu jangan lewat dari situ, lewat dari sana, nanti ada orang yang akan menolong kamu. Kamu jangan putus asa, jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri, karena nanti kamu akan ketemu wanita cantik yang akan setia dan mau menemani kamu sampai akhir hidup. Kenapa kita bisa berkata seperti itu? Karena kita sudah tahu akhirnya. Ujung ceritanya kita sudah tahu. Dan ini kitab ini, kita sudah diberitahu ujungnya itu bagaimana nanti keadaanmu. Maka kita yang sekarang ini yang sedang memainkan peran ini sekarang, ada orang-orang, mungkin saya tidak tahu, mungkin Petrus dari surga bilang, Sony kamu semangat. Semangat, ujungnya saya sudah tahu kamu bagaimana, kamu semangat ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian ya. Ada orang-orang yang mendoakan kita untuk tetap semangat. Mungkin kita sekarang sedang menderita, mungkin kita sedang mengalami pergumulan yang berat, mungkin kita sedang di ujung keputusasaan kita. Mungkin ada di antara kita yang ingin mengakhiri hidup, aduh kayaknya hidupku ini sia-sia. Gak ada gunanya aku sekolah tinggi-tinggi, gak ada gunanya aku bekerja punya uang banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita sudah memberitahu kepada kita bagaimana ujung cerita itu nanti. Bahwa hidup kita saat ini meskipun kita dalam keadaan sulit, menderita, kita tidak akan berakhir dengan kebinasaan. Tetapi di ujung nanti kita akan bersuka cita bersama Tuhan. Itu sebabnya ini adalah ayat yang menguatkan kita. Ini adalah cerita yang menguatkan kita bahwa satu kali nanti kita akan berdiri tegak. Kita akan melihat Allah yang adil itu menghukum orang-orang yang membuat kita menderita. Allah itu menghukum mungkin iblis yang menggoda kita supaya kita tidak taat kepada Dia, supaya kita tidak mau mengasihi Allah, supaya kita tidak mau beribadah kepada Allah. Allah akan menghukum. Dan kita akan menyaksikan itu dan kita akan berkata, haleluya. Itulah sebabnya kita di gereja Pantekosta ini selalu ciri khasnya itu haleluya. Gitu ya. Dalam perjanjian baru, kata haleluya ini ditujukan ke ayat ini, pada peristiwa ini, peristiwa kemenangan, peristiwa keadilan. Jadi seharusnya kita ini orang Pantekosta ini ketika kita haleluya itu, wah harusnya punya pengharapan. Iya kan? Dan kalian-kalian di sini yang bukan dari gereja Pantekosta juga kita punya pengharapan. Karena kita satu tubuh dalam Kristus, amin. Walaupun ada dari gereja yang berbeda, kita membaca ayat ini, wah ternyata kita akan bersuka cita bersama Tuhan. Lalu apa arti yang kedua? Yaitu Allah menunjukkan kedaulatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa di dalam kitab Ayub itu Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tetapi kalau kita melihat ketika Tuhan menyerahkan ini, ya, coba kita baca Ayub pasal 1 ayat 12. Ayub pasal 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pasal 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ya, Allah memang mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tapi lihat, Tuhan membatasi kuasa iblis.
Tuhan membatasi kuasa iblis, dan itu akan kita lihat. Kita baca lagi di dalam Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat yang ketiga. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memetaraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Iya, coba lihat. Sepertinya Allah itu sangat gampang ya. Sangat gampang mengendalikan iblis. Kita harus tahu. Jadi ketika kita juga mengalami kesusahan, penderitaan, itu jangan kita merasa aduh, sepertinya memang yang berkuasa ini adalah iblis. Di dunia ini yang bertahta itu adalah iblis. Salah. Memang ada orang yang berpandangan seperti itu. Dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Ternyata tidak. Allah tetap berkuasa kok. Allah berdaulat atas kejahatan. Itu sebabnya kalau kita melihat ada orang jahat, tetapi dia itu tidak seperti binatang buas. Setidaknya kalau dia ini orang paling jahat, pasti dia itu sayang sama istrinya, gitu ya. Paling tidak dia itu sayang sama anaknya gitu. Jadi tidak sebuas-buasnya gitu. Semua orang dimakan gitu. Allah berdaulat atas kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedaulatan Allah ini menunjukkan kepada kita bahwa Ia secara mutlak menentukan kejadian dan peristiwa manusia. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kendali Tuhan. Dunia ini tidak dikendalikan oleh setan, oleh iblis, tidak. Dunia ini dikendalikan oleh Tuhan. Iblis tidak dapat sewenang-wenang, sesuka hatinya memperlakukan manusia. Tidak bisa. Karena Allah berdaulat juga. Betapa gampangnya Allah itu melemparkan iblis itu, memenjarakan dia, menahan dia, supaya dia tidak bisa menyesatkan orang-orang pada saat itu. Kalau kita baca di pasal yang ke-20 ini. Sangat gampang sekali. Maka kita haruslah percaya kepada Allah yang berdaulat ini. Kita harus percaya kepada Allah yang berkuasa ini. Bahwa di atas segala kejahatan sekalipun, Allah tetap pegang kendali. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, itu adalah pencobaan biasa. Tidak melampaui kekuatan manusia. Apa mungkin kesulitan kita saat ini? Katakanlah, kita bisa menyebutkan semua pencobaan-pencobaan, penderitaan-penderitaan kita saat ini, kita bisa buat daftarnya mungkin dari 1 sampai 10. Tapi karena Allah berdaulat atas kejahatan, maka pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Kita akan diberikan kekuatan untuk menanggungnya. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu ini, ada orang-orang yang rela mati. Loh, lalu bagaimana dia mati? Allah memberikan kekuatan kepadanya. Dia tidak gentar sekalipun ketika dia harus kehilangan nyawa. Karena Tuhan berkata, untuk apa kamu mempunyai seluruh isi bumi ini, tapi kamu kehilangan? Iya. Tidak ada gunanya. Maka kedaulatan Allah atas kejahatan ini itu membuktikan bahwa kejahatan itu tetap ada di bawah kuasa Allah. Dia tidak akan pernah melampaui kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Tidak pernah. Dan kedaulatan Allah ini juga itu ditunjukkan kepada semua ciptaan. Kedaulatan Allah ini atas seluruh ciptaan. Coba kita membaca di pasal 20 ayat 6.
dan pasal 20 ayat 14 sampai 15. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ayat 14-15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Jadi Allah menentukan masa berakhirnya kekuatan jahat. Allah menentukan kebangkitan orang-orang yang dikasihinya. Allah berkuasa, Allah berdaulat atas semua ciptaannya tanpa terkecuali. Allah punya hak untuk menghukum, Allah punya hak untuk memberikan upah kepada orang-orang yang setia kepada Dia. Itu sebabnya kita semua pada saat ini, kita yang sudah mendengarkan berita ini adalah berita sukacita, berita penghiburan yang menguatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita berbalik dari Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas ciptaan, atas seluruh bumi. Tuhan berdaulat. Maka ketika kita menyangkal Dia, ketika kita meninggalkan Dia, suatu kali kelak kita akan berhadapan dengan Dia. Dan saudara sudah tahu apa akibatnya ketika kita posisi kita menyangkal Tuhan, lalu kita berhadapan dengan Allah yang berdaulat itu. Tetapi ketika kita tetap setia kepada Tuhan, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi pergumulan kita tetap berjuang, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia kepadanya, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa menguatkan dan menghibur kita, bahwa kita ternyata adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat diperhatikan Tuhan. Tuhan tidak memandang masalah Bapak Ibu sekalian itu dengan sebelah mata, tidak. Tuhan tidak memandang semua penderitaan kita itu menganggap remeh penderitaan kita, tidak. Kenapa? Karena yang dianiaya ini adalah gereja Tuhan, umat Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan itu berjumpa dengan Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Karena sama ketika umat Tuhan itu dianiaya, disakiti, tubuh Kristus disakiti, maka dia juga akan tersakiti. Itu sebabnya kita harus tetaplah setia kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, mari kita terus datang kepada Tuhan. Jangan masalah itu membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan masalah itu membuat kita mencari solusi atau alternatif lain demi kenyamanan kita. Tapi kita harus mengorbankan, harus menyangkal Kristus. Jangan sampai. Ini kita sudah diingatkan bahwa kita sudah tahu akhirnya kelak bagaimana. Bagaimana cerita akhir itu sudah digambarkan kepada kita, bahwa kita akan bersuka cita bersama Tuhan. Meskipun saat ini kita harus mengalami banyak kesulitan, banyak kesukaran, tetapi akhirnya kelak kita akan bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Kita menutup Alkitab kita. Pemain musik mempersiapkan diri. Tuhan, kami bersyukur kepadamu.
karena kami menjadi umat-Mu, Engkau sangat memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Bahkan di masa-masa sukar kami, Engkau senantiasa memperhatikan hidup kami. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Mungkin kami pernah merasa sendirian ketika kami dalam kesulitan. Kami merasa kesepian ketika kami merasakan penderitaan. Kami merasa tidak ada orang-orang yang memperhatikan kami ketika kami bergumul. Tapi sesungguhnya Tuhan memperhatikan hidup kita. Karena salib-Mu telah menebus kami. Karena Engkau telah membayar hidup kami dengan darah yang mahal. Karena Tuhan melihat kita sebagai umat yang berharga di matanya. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber Pengharapan kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah, Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. karena salib-Mu, Karena salib-Mu saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Biarlah orang-orang yang menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan. Kita mau tetap setia kepada Dia atau tidak. Apa yang harus kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita dipertemukan dengan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan? Tetaplah setia kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatunya
akan indah. Bahwa tindakan terakhir musuh-musuh kita itu hanya menunjukkan keadilan Allah. Itu hanya menunjukkan kedaulatan Allah. Tetaplah bersandar kepada Dia. Tetaplah percaya kepada Dia. Karena kita adalah umat yang sudah ditebusnya dengan darah yang mahal. Tidak mungkin Dia meninggalkan kita. Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Maka kita pun harus memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup Tiada kata lain Tuhan yang bisa kami berikan kepadamu selain kami memohon supaya kami dimampukan untuk hidup bagi-Mu, supaya kami dimampukan untuk terus berjalan bersama dengan Engkau di dalam segala keadaan apapun ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya di dalam-Mu, bahwa hanya bersama dengan-Mu ada pengharapan, ada kebahagiaan, ada sukacita yang besar. Yesuslah yang menjadi sukacita kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami sudah mendengarkannya, dan biarlah itu menjadi pengharapan kekuatan bagi kami. Dan di atas segalanya ya Tuhan, anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu lah yang menopang kami. Sekali lagi Tuhan, mampukan kami untuk hidup bagi-Mu. Bagi-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah dalam kami. Bekerjalah di dalam segala keberadaan kami. Dan kami rindu melihat Engkau setiap saat ya Tuhan dalam keadaan kami. Terpujilah Tuhan. Doa kami untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan terus berkati. Tuhan, Engkau juga yang bekerja di dalam dia, sehingga ia boleh menjadi berkat memberitakan firman-Mu dalam segala pergumulan apapun ya Tuhan. Harapan-harapan yang ada Tuhan juga menyertai. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Tuhan juga bekerja melalui persembahan kami sehingga menjadi hormat bagi kemuliaan nama-Mu dan menjadi alat untuk pengembangan pelayanan kami di tempat ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyiapkan persembahan kita yang kedua. Kita naikkan pujian, kita kusorakkan haleluya. Kepada petugas kami persilakan. Langkahku
Terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Gembala, dipersilakan. Salam untuk kita semuanya. Ya, kok lemas ya, saking panasnya kayaknya ya. Nah, pengumuman untuk kita, setelah ibadah ini akan ada ibadah sekolah minggu, tapi anak-anak kita kok belum datang ya. Nah, kemudian hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Itu tidak ada rekamannya, Bapak Ibu Saudara, silakan datang ya, ada waktu kita mau berdoa kepada Tuhan. Kemudian ada ibadah Youth hari Sabtu, untuk kegiatannya nanti di-share di grup. Hari Minggu ada ibadah umum jam 8 pagi dan ibadah sekolah minggu jam 10 pagi. Setelah acara ini nanti kita youth akan bergabung dengan Bakti Ibu, akan ada bakti sosial, bagi-bagi baju muslim kalau nggak salah. Itu temanya itu. Dan jam 3 ya. Jadi anak-anak nanti yang mau ikut bergabung, kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Kak Gun, boleh pulang dulu ganti baju ya, boleh ganti kaos maksudnya supaya lebih nyaman, karena kita baginya jam 3 sore ya, dan itu cukup trik-triknya di bawah bukan di sini, di bawah. Jadi nanti kita akan menunggu untuk koordinasinya, nanti bisa tanya kepada yang di panti yang penanggung jawabnya. Tadi saya sudah diingatkan kembali sama Ibu Selvi ya, jam 3 nanti. Jadi nanti setelah ini kan ada acara sekolah minggu, ada latihan dan lain sebagainya, supaya kita bisa mengatur waktunya. Untuk acara Natal kita tanggal 23 Desember, terima kasih sudah masih tetap mendoakan. Boleh input berapa kas Natal kita Ibu? 3? 3, pokoknya 3 sekian katanya ya. Jadi dana Natal kita sudah terkumpul sekitar 3 juta sekian ya. Puji Tuhan, dan terima kasih buat anak-anak yang tepuk tangan dulu untuk anak youth yang sudah berjualan gitu loh ya. Terima kasih, lebih semangat lagi. Jadi masih ada, tadi saya lihat perbekalannya di ruang mulbet sana masih banyak harus dijual ya, semangat ya. Ya, semangat ya untuk Tuhan ya. Jadi kita mau lakukan apa yang kita bisa lakukan, bekerjakan apa yang kita kerjakan, selanjutnya terserah Tuhan ya, itu saja. Jadi kita bekerja dan berdoa, bukan berdoa saja, kita juga harus bekerja. Tetap kami buka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara dan oma-oma yang di lantai 1 yang rindu untuk berkorban untuk Natal, boleh dituliskan di amplopnya dengan tulisan untuk Natal ya. Jadi mohon maaf saya tidak menyapa oma dari minggu kemarin tentang persembahan ini ya. Saya tidak pernah mengecilkan oma yang di bawah, karena sudah banyak terbukti mereka juga bisa memberikan persembahan lebih dari kita loh ya. Jadi untuk oma yang rindu silahkan memberikan persembahannya dan ditulis di situ untuk Natal. Kalau nggak ada tulisannya nanti masuk ke kas gereja ya. 5 juta. Oh sudah 5 juta, tepuk tangan untuk Tuhan. Ya sudah 5 juta Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan mulai memikirkan apa yang harus dikerjakan ya untuk bagian dekorasi dan perlengkapannya. Itu yang paling penting memang. Ada beberapa yang harus diperbaiki dan sudah mulai diperbaiki, nanti mungkin akan koordinasi bagi bagian-bagian tertentu mengatur waktunya. Jadi semoga kita diberi kesehatan sampai pada hari H tanggal 23 nanti. Kita akan merayakan Natal jam 6 sore ya. Kita buat jam 6 sore karena itu masih ada yang kerja, supaya mereka bisa juga tetap ikut berhari Natal bersama di kita. Untuk undangan-undangan yang bisa di-share, mungkin silakan sudah bisa dibuat dari Mulmed. Untuk undangan Natal bisa dibuat sebagai aplikasi aja. Undangannya kalau memang ada fisiknya segera fisiknya diberikan, kalau hanya di-share lewat WA juga segera ya. Tolong Mulmed sudah membuatnya, memposting di IG kita seperti kemarin itu sudah mulai ya, gercep ya. Ini tinggal sebentar lagi loh, ini udah tinggal berapa hari lagi sudah Natal. Di Manado sudah Natal kayaknya. Iya, Manado sudah Natal ini. Kalau di sini ya,
Karena mereka selalu mendahului dari kita ya. Manado, Papua itu sudah mulai Natal itu. Sudah ada pranatal mereka, ibadah-ibadah itu. Saya lihat di Facebook, wah sudah lebih semangat ya. Lagu-lagu Natal sudah mulai dilatih di mana-mana, di kampung saya kayaknya sudah juga. Ya, jadi ayo lebih semangat, anak-anak sudah yang berlatih juga sudah ya, anak-anak cucu-cucu yang berlatih di sini semangat juga mereka untuk perayaan Natal. Anak-anak Politeknik mungkin mau menari untuk Natal mungkin boleh juga nanti mendaftar kepada bagian acara Kak Hendy. Ya, Kak Hendy. Oh, Kak Sony ya bagian acara ya. Mungkin ada mau tampil di Natal ini silakan ya. Itu sebagai informasi untuk kita Natal ya. Terima kasih. Itu saja, jika ada pengumuman-pengumuman lain ya kami akan sampaikan di grup kita. Tolong berkati. Baik, kita akan masuk di dalam doa syafaat Bapak Ibu Saudara. Kami persilakan Bapak Pendeta Muda Gunadi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk semua anugerah-Mu yang kami rasakan di pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami datang memohon kepada-Mu, kuduskan kami Bapa terlebih dahulu sehingga kami layak memohon kepada Engkau ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala, Tuhan yang menolong dalam setiap pergumulan dan pelayanan yang dikerjakan. Tuhan, tambah-tambahkan kasih-Mu dalam hidup mereka sehingga tetap membawa umat-Mu semakin mengasihi Tuhan. Berkati juga kedua anaknya dan jadilah berkat Bapa. Tuhanlah menolong dalam apapun yang dikerjakan Bapa. Engkau yang buat berhasil. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat umat-Mu GBT Healing Site di tempat ini, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Engkau yang mengetahui setiap keberadaan kami Bapa. Jikalau Engkau melihat ada di antara umat-Mu mengalami kesedihan, Engkau yang menjadi penghiburan, Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Dan juga di antara umat-Mu yang mencari pekerjaan, ya Bapa yang di surga, kami mohon Engkau yang memberikan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik Bapa. Biarlah waktu Tuhan yang terbaik atas memberikan untuk pekerjaan yang terbaik Bapa. Dan juga umat-Mu yang dalam berusaha, Tuhan membuat berhasil. Tuhan menolong setiap usaha pekerjaan mereka. Biarlah nama-Mu ditinggikan dalam kehidupan mereka lewat pekerjaan usaha yang dikerjakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan juga umat-Mu yang masih studi, Tuhan menolong, Tuhan yang bekerja, yang membuat berhasil, hikmat-Mu menyertai Bapa, sehingga masa depan yang terbaik Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa buat panti ini, mulai dari Ibu Selvi sampai para pengasuh dan juga Om-Om di tempat ini. Tuhan mengasihi Bapa. Tuhan berikan kemampuan kepada Ibu Selvi sebagai koordinator di tempat ini. Tuhan, Engkau menginginkan berkat-Mu atas panti ini Bapa. Kasih Tuhan melimpah dalam panti ini. Kasih Tuhan melimpah. Engkau Immanuel atas panti ini Bapa. Tuhan menolong setiap program yang dikerjakan, setiap operasional yang terjadi di setiap hari di tempat ini. Tuhan, Kau cukupkan Bapa. Hamba serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang menjadi sumber pertolongan atas panti ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat acara Natal kami tanggal 23 Desember mendatang Bapa. Ya Tuhan, Engkau telah melihat setiap usaha kegiatan yang dilakukan umat-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati Bapa. Biarlah Tuhan yang setiap panitia mengambil bagian, Tuhan perlengkapi mereka, hikmat-Mu yang menyertai sehingga acara berlangsung dengan baik. Khususnya kami berdoa buat firman Tuhan yang akan disampaikan Bapa. Engkau yang telah memilih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, Engkau berikan firman-Mu atas hamba-Mu, sehingga ketika firman-Mu disampaikan banyak orang diberkati dan nama-Mu ditinggikan Bapa. Dan juga cuaca yang akan tanggal 23 Tuhan, Engkau yang memberikan terbaik, cuaca yang terbaik Bapa. Segala yang dibutuhkan juga Tuhan cukupkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau mengasihi bangsa kami Bapa. Engkau mencintai negeri kami Tuhan. Mulai dari presiden
sampai jajarannya RT RW. Tuhan menolong, Tuhan berikan kemampuan atas pemimpin kami, memimpin negara ini menjadi lebih baik, khususnya Sidoarjo dan Sedati ini. Tuhan tolong mereka sehingga dalam kepemimpinan mereka tetap takut akan Tuhan. Tuhanlah memberikan kemampuan Bapak, kedamaian, damai sejahtera atas negeri kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu semuanya, kehendak-Mu yang jadi Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sedang jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian karena salib-Mu. Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah kita. Penyertaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang datang ke dunia. Di dalam persekutuan Roh-Nya yang hidup, Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal. Itulah yang memberkati engkau sekalian. Mulai hari ini, Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Shalom.